Istana negara, pusat kekuasaan yang dijaga ketat. Tapi siapa sangka presiden kita dari Soekarno hingga Jokowi pernah jadi korban penipuan ulung. Siapa pelakunya dan bagaimana mereka berhasil menipu orang nomor satu di Indonesia? Simak kisahnya. Yo guys, bayangin nih di awal-awal Indonesia merdeka, di zaman Bung Karno lagi sibuk-sibuknya bangun negara, ada sepasang suami istri biasa yang sukses banget ngeprank satu istana penuh. Namanya Idrus dan Markona. Latar belakang mereka ya biasa aja gitu ya. Idrus adalah ex tukang becak dan Markona itu dari Tegal. Tapi akting mereka juara guys. Mereka ngaku jadi raja dan ratu dari suku pedalaman Jambi. Modusnya simple tapi jitu. Mereka janji mau nyumbang harta karun super banyak buat dana perjuangan pembebasan Irian Barat. Siapa yang gak tertarik ya kan? Pejabat-pejabat langsung auto respect. Puncaknya gokil. Bung Karno sendiri presiden pertama kita sampai nerima mereka resmi di istana. Dilayanin kayak tamu VVIP beneran. Mereka berhasil bikin semua orang percaya sama dongeng fiktifnya. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ajudan mulai curiga dan ketahuan deh kalau Markona ini dulunya bukan ratu tapi ya gitulah. Punya latar belakang yang sangat jauh berbeda. Drama pun tamat. Jadi Idrus dan Markona ini bukti hidup kalau zaman dulu kelihayan nipu bisa tembus sampai ke gerbang kekuasaan tertinggi. Oke, balik lagi nih. Kali ini kita mundur ke era tahun 70-an, zamannya Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru yang serba terstruktur, ternyata ada cerita hoax yang bikin geger se-Indonesia. Pelakunya seorang ibu asal Aceh bernama Cut Zahara Fona. Cuma lulus SD tapi sukses bikin ribuan orang percaya sama ceritanya yang ajaib banget. Dia bilang kalau janin di perutnya itu spesial. Bisa ngomong, bisa ngaji, bahkan bisa azan dari dalam. Gila kan? Orang-orang sampai ngantri untuk bayar cuma buat nempelin kuping ke perut si ibu. Dan yang paling parah, ceritanya ini sampai ke telinga Pak Harto dan para petinggi di Jakarta. Akhirnya Cut Zahara diundang langsung ke istana buat demonstrasi. Tapi ya namanya hoax, pasti ketahuan. Tim dokter nemuin fakta mencengangkan. Si ibu nggak hamil, di perutnya cuma ada tape recorder kecil yang muter rekaman suara bayi. Jadi begitulah, hoax zaman dulu juga udah canggih guys. Bisa bikin satu negara termasuk presidennya melongo kena tipu. Oke guys, kita bahas era Presiden Habibie. Ini bukan soal penipuan receh nih, tapi kelas kakap. Ini soal duit triliunan dan politik. Nama skandalnya adalah skandal Bank Bali atau Bali Gate. Basically ada duit negara ratusan miliar yang disulap buat bayar komisi ilegal ke perusahaan swasta era Giat Prima. Tujuannya konon buat ongkos politik di tahun 1999. Jadi Bank Bali punya piutang yang macet ke bank lain. BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang seharusnya ngurusin malah kong kali kong sama pejabat Golkar. Mereka paksa Bank Bali bayar komisi gede banget ke EGP buat nagih utang itu. Deal yang aneh banget kan. Skandal ini meledak ke publik dan jadi bumerang buat Habibie. Meskipun dia nggak terlibat langsung korupsi, isu bahwa duit itu ngalir buat dukung pencalonan ulangnya bikin reputasinya hancur. Hasilnya pidato pertanggungjawabannya ditolak DPR dan karir kepresidenannya selesai di situ. Jadi di era Habibie penipuannya lebih ke game politik licik yang bikin satu negara rugi besar. Gokil kan? Yo guys, bayangin nih di awal era reformasi zaman Presiden Gus Dur ada cerita penipuan yang super nekat. Pelakunya bukan politisi kelas kakap tapi tukang pijat pribadinya. Namanya Suwondo, modalnya cuma satu, kedekatan sama Presiden Gus Dur. Dia bisa bebas keluar masuk istana, bikin orang-orang di lingkaran kekuasaan auto respect dan percaya sama dia. Suwondo pakai pengaruh fiktif ini buat deketin wakil kepala Bulog
namanya Sapuan. Dia janjiin jabatan kepala Bulog dengan syarat Sapuan harus ngairin duit puluhan miliar dari Yayasan Bina Sejahtera atau Yanatera Bulog. Untuk meyakinkan, Suwondo sampai pakai memo dan cek palsu, seolah-olah permintaannya ini datang langsung dari istana. Sapuan yang tergiur jabatan percaya aja dong, dan cairlah duit miliaran itu. Skandal ini yang kita kenal sebagai Bulog Gate akhirnya terbongkar dan bikin heboh negara. Gus Dur sih nggak terbukti terlibat langsung, tapi namanya sempat terseret. Akhirnya Suwondo divonis hanya 3,5 tahun penjara. Oke guys, kita bahas era Ibu Megawati. Ini bukan soal penipuan yang bikin geger istana kayak presiden lain nih, tapi modusnya lebih ke main belakang pakai nama beliau. Jadi ceritanya di tahun 2004 pas Bu Mega sedang nyalon lagi jadi presiden, muncul nih satu yayasan namanya YPBB. Mereka ngaku-ngaku bagian dari tim sukses resminya Bu Mega. Nah, gimana modusnya? Mereka mendekati beberapa bupati di Sulawesi Selatan dan Irian Barat dengan mengklaim punya jalur ke tim sukses pusat. Mereka berhasil meyakinkan para bupati ini buat mengeluarkan sejumlah uang. Tim sukses Ibu Megawati yang asli tentu saja kaget dan gak terima dong nama baik mereka dicatut buat hal-hal kayak gini. Mereka langsung bertindak dan melaporkan yayasan ini ke pihak berwajib. Kasus ini pun sempat jadi perbincangan hangat di tengah suasana pemilu. Para bupati menjadi korban penipuan dan ulah yayasan yang mengaku-ngaku itu akhirnya terbongkar. Jadi intinya di era itu ada kejadian di mana nama baik dimanfaatkan oleh pihak nggak bertanggung jawab. Kejadian ini mengingatkan kita buat selalu waspada ya. Oke, sekarang kita pindah ke era Pak SBY. Zaman dimana isu energi alternatif lagi hype banget. Ada satu cerita penipuan yang bikin satu negara kena prank massal, namanya Blue Energy. Ini tentang seorang individu yang mengklaim telah menemukan bahan bakar dari air biasa. Iya, air guys. Tentu saja klaim ini menarik banyak perhatian. Berita tentang penemuan ini menyebar luas dan menarik perhatian pemerintah pusat. Ada ketertarikan besar pada proyek ini, bahkan sempat diuji coba. Banyak pihak awalnya optimis dengan klaim ini, melihat potensi solusi untuk krisis energi. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para ahli, terungkap bahwa klaim Blue Energy tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Akhirnya proyek ini dihentikan. Kasus ini menjadi catatan sejarah tentang pentingnya verifikasi ilmiah dalam inovasi energi. Oke, sekarang kita sampai ke era Presiden Jokowi nih guys. Di zaman yang serba digital dan penuh hoax, penipuannya juga makin kreatif. Tapi sasarannya tetap sama, bikin gaduh. Ada beberapa kasus yang hits. Salah satunya yang paling bikin heboh adalah drama sumbangan fiktif 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio di Palembang saat pandemi COVID-19. Bayangin nih, di depan Kapolda dan pejabat daerah, anak perempuannya janji mau nyumbang duit segunung buat bantu penanganan COVID. Semua media meliput, pemerintah daerah udah seneng banget gitu kan. Ternyata pas dicek, duitnya nihil, gak ada sepeser pun. Ini murni penipuan yang bikin malu banyak pihak, termasuk tim Satgas COVID yang udah siap-siap terima dana. Selain itu, ada juga isu ijazah palsu Jokowi yang diembuskan oleh beberapa orang. Tuduhan ini berulang kali muncul di media sosial, bikin gaduh terus-terusan sampai akhirnya dibawa ke jalur hukum. So, di zaman Jokowi ini penipuannya lebih ke arah hoax skala nasional dan janji-janji palsu yang bikin heboh se-Indonesia. Dianya sendiri janji palsu nggak ya? Itulah guys, rangkuman kisah-kisah unik tentang orang-orang yang pernah mencoba menipu presiden kita dari era Soekarno sampai Jokowi. Dari tukang pijat yang berdagang pengaruh, janin ajaib yang cuma tape recorder, sampai janji sumbangan triliunan yang palsu. Ternyata nggak peduli seberapa tinggi jabatannya, semua bisa jadi sasaran tipu daya. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau kewaspadaan itu penting di istana maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan mudah percaya sama klaim sensasional tanpa bukti yang jelas. Kalau Bobby Bos gimana ya Bobby Bos? Kira-kira Bobby Bos uji coba di Bogor. Mobil lebih bertenaga, knalpot tak berasap dan hanya Rp4.000 per liter. Bobby Bos, bahan bakar Rp4.000 yang lagi viral. Akhirnya diuji langsung di Bogor. Thanks sudah dengerin sampai habis. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya. Stay safe and tetap kritis guys. See you next time and bye.